Mari kita berdoa. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Hati kami mau seperti hati-Mu yang mengasihi. Tolong kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Kami mau menghidupinya. Ya, kami mendengar firman-Mu ini. Tolong kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya beri kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sumpah dan Kebenaran. Mari kita membuka di dalam Matius yang kelima, ayat yang ke-33 sampai ke-37. Matius yang kelima, ayat yang ke-33 sampai yang ke-37, saya akan membacakannya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pernahkah kita bersumpah? Bersumpah, pengertian saat ini mungkin kita akan menjawab apapun yang kita ucapkan untuk meneguhkan, membenarkan kata kita menggunakan nama Tuhan. Itulah sumpah. Jadi supaya orang lain percaya kepada perkataan kita mengomongkan sumpah. Kita mengatakan sumpah demi Tuhan. Itulah sumpah. Kalau kita ingat, apakah kita pernah bersumpah? Saya sendiri waktu kecil ya, tidak ada yang mengajarkan sumpah itu apa. Tapi karena banyak orang bilang sumpah untuk meyakinkan perkataannya, saya pun juga ikut-ikutan untuk mengatakan sumpah. Mungkin di saat kecil, dulu waktu ngumpul sama teman-teman kita di sekolah mungkin, teman-teman tetangga. Terus salah satu teman kita mungkin ada yang, maaf, kentut. Ketika dia kentut, tanpa suara. Jadi kita saling nuduh satu dengan yang lain. Wih, bau apa ini? Ini bau kentut nih. Terus kita saling nuduh kan, tunjuk. Kamu yang kentut ya? Entah kenapa ya waktu kecil, dituduh seperti itu kayak kentut itu dosa besar sekali. Dan entah kenapa kita juga gak mau mengatakan, aku mengakui saya kentut. Ketika dituduh seperti itu, untuk meyakinkan bahwa bukan saya yang kentut, atau mungkin berbohong juga, kita berkata, bukan aku, sumpah, bukan aku yang. Ya sehingga supaya meyakinkan mereka itu, aku itu gak kentut. Atau mungkin berjalannya usia ya, nggak cuma anak kecil yang ketika ngomong sumpah seperti bukan anak kecil juga. Waktu remaja mungkin kita punya pacar. Kita punya pacar kita mungkin mau memberi sesuatu untuk kita. Yang masakannya, yang mungkin pertama kali masak, ya menunjukkan rasa sayangnya lah ya. Terus kita dikasih masakan yang ya uji cobanya lah. Uji coba ketika kita rasain, siapa yang berani bilang enak? Kalau enak ya, tapi kalau nggak enak, apakah kita berani bilang sebagai seorang cowok kepada pacarnya yang memberikan masakan pertamanya? Tentu saja kita akan ngomong, bohong dikit lah ya, supaya nanti dia tidak marah atau tidak terjadi perpecahan di antara kita. Kita bilang enak. Wah, dia nggak yakin misalnya. Kalau nggak yakin misalnya, bener nggak?
kita harus ngomong sumpah enak. Kita sering kan, mungkin saya juga ya. Atau mungkin sama istri supaya mempercepat kelancaran pembicara, kita bilang yain aja semua perkataan istri. Sumpah ya. Ya kayak supaya tidak terjadi perdebatan. Kita sering bilang yain aja lah supaya enggak lama bicarain hal itu. Atau mungkin juga kita berkata, itu kan sumpah yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Sumpah profesi seperti apa? Boleh enggak kita bersumpah profesi gitu. Wah, Tuhan Yesus tadi ngomong jangan sekali-kali bersumpah ini. Nah nanti sumpah dokter, aku enggak jadi dokter gimana gitu. Sumpah apa lagi kalau yang profesi yang sumpah sumpah pengacara gitu, enggak tahu ya. Sumpah marketing, enggak mungkin marketing sumpah. Kalau sumpah marketing kayaknya enggak laku ya. Harus jujur semuanya, ini produknya harus jujur. Nah, sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen bersumpah? Ini pertanyaan yang mendasar dan mungkin kita juga tanyakan. Gitu. Boleh nggak sih kita bersumpah? Kalau ngomong boleh atau nggak boleh, tentu saja kita melihat dalam firman Tuhan. Apa yang sudah Yesus katakan mengenai sumpah. Apa yang Yesus katakan mengenai sumpah? Di ayat yang kita baca tadi, Matius 5, itu berkaitan dengan sumpah. Tuhan Yesus di ayat yang ketiga menjelaskan bahwa kamu telah mendengar. Jadi pendengar waktu itu tentu saja orang-orang yang mengikuti Yesus khotbah di bukit, dan enggak hanya cuman murid-murid Kristus tetapi juga ahli Taurat, orang Farisi dan orang lainnya mesti dengerin juga apa yang Yesus katakan di sini. Jadi mereka itu sering diajarkan tentang sumpah di hukum Taurat. Memang benar di hukum Taurat, di perjanjian lama diajarkan tentang sumpah. Tetapi yang dilarang itu kan jangan bersumpah palsu. Mengapa jangan bersumpah palsu diaratkan dengan yang diajarkan di hukum Taurat? Karena hukum jangan bersumpah palsu ini berkaitan erat dengan hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku bersumpah demi Tuhan, perjanjian lama kayak gitu. Oh jadi dia itu berpotensi untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan kalau tidak bisa menepati janjinya. Kalau tidak bisa menepati apa yang dia sumpahkan kepada Tuhan maupun kepada umat yang lain. Di perjanjian jelas, sumpah itu enggak dilarang. Yang dilarang kan bersumpah palsu. Tetapi ketika seseorang bersumpah, itulah yang harus ditepati. Karena kalau enggak ditepati kena hukuman, melanggar hukum yang ketiga. Bilangan 30 ayat yang kedua mengatakan demikian. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Itu perjanjian lama, itu hukum Taurat. Kamu tidak boleh bersumpah palsu. Kalau kamu bersumpah, harus ditepati. Kalau enggak ditepati, itu berpotensi untuk melanggar hukum Allah yang ketiga. Kalau di perjanjian lama hukum Taurat aja diperbolehkan untuk bersumpah, mengapa di ayat yang ketiga-4 Yesus melarang pendengarnya, murid-muridnya untuk jangan sekali-kali bersumpah. Mengapa Yesus melarang? Karena ada pengajaran yang keliru dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang diajarkan oleh mereka? Jadi mereka itu ketika menafsirkan jangan bersumpah palsu, bersumpah yang seperti apa? Jadi mereka itu membagi dua ya. Kamu bersumpah mengikat, kalau sumpahmu itu mengatakan nama Tuhan, itu mengikat. Kalau kamu tidak mengatakan nama Tuhan di dalam sumpahmu, itu tidak mengikat. Dengan kata lain, ahli Taurat, orang Farisi mengajarkan umat Tuhan waktu itu enggak apa-apa untuk bersumpah palsu. Kalau asalkan sumpahmu kepada Tuhan tidak mengikat.
Lu ada perdebatan waktu itu, perdebatan mungkin panjang loh. Loh kalau gitu gimana kalau bukan atas nama Tuhan? Misalnya bait Allah. Itu ada Allahnya, tetapi sumpahku kan kepada bait, kepada Yerusalem, kepada bait Allahnya, bukan Allahnya. Wah, ketika sudah ada perdebatan itu, orang-orang Farisi mesti mikir ya, wah jadi ada hal yang harus kita tulis nih, aturan-aturan apa? Sehingga ditulis semua aturan dalam buku namanya Misnah gitu ya. Mereka buku hal sumpah, ini mengikat, ini tidak mengikat, ini yang sah, ini yang tidak sah. Wah ditulis panjang, lebar, jelimet begitu rupa, untuk membedakan ini sumpah yang sah, ini sumpah yang tidak sah. Jadi kalau sumpah yang nggak sah, kamu tidak menepatinya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sumpah yang mengikat, wah hati-hati pelanggaran. Nah hal yang seperti ini sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 16 sampai 22. Mari kita membuka. Matius yang ke-23 ayat 16 sampai 22. Saya akan membacakannya. Matius 23 ayat 16 sampai 22. Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu, hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Tuhan Yesus dengan nada mengencam, dia berkata, dia menegur, celakalah kepada ahli Taurat dan kepada orang Farisi. Yesus mengatakan dengan tegas, pemimpin-pemimpin yang buta dan yang bodoh itu. Karena apa? Salah memahami. Dan ketika salah memahami, dia mengajarkan hal yang keliru itu kepada umat Tuhan tentang bersumpah. Orang Farisi dan para ahli Taurat ini lebih mementingkan konsekuensi akibat dari hukum daripada esensi tujuan dari hukum itu diberi. Tentu saja kita mungkin cukup jengkel ya kalau misal ada larangan seperti ini. Jangan membuang sampah di sini. Kalau ada namanya dilarang, banyak yang melanggar gitu ya. Misal ada kayak seperti itu. Wah, kita itu dilarang buang sampah di situ. Tetapi Pak Lurah atau Pak RT di situ buang sofa bekasnya di situ. Ketika dibuang sampah, masyarakat, oh ini bukan sampah. Ini kursi. Jadi kursi ini bisa dipakai oleh semua orang. Oh, jadi dibedakan. Ini antara sampah dengan tidak sampah. Oh ini sampah ini yang berguna ini untuk masyarakat, ini boleh. Sedangkan oh ini masyarakat, ini sampah-sampah yang tidak berguna, jangan buang di sini. Padahal tujuan diberi larangan itu supaya jangan buang sampah di sini, supaya ini bukan tempat sampah dan supaya indah. Tapi ketika seseorang menganggap ini oh sampah yang berguna, ada sampah yang tidak berguna, ini bisa sih yang berguna-guna masuk sini. Itu mungkin menjengkelkan ya. Itu tahu maksudnya enggak sih larangan itu? Seperti Tuhan Yesus. Tahu maksudnya enggak sih larangan hal bersumpah? Mengapa kamu membedakan antara ini terikat dan ini tidak terikat? Oh kalau atas bait suci itu tidak terikat. Tapi kalau emas di bait suci terikat. Karena emas itu sesuatu yang berharga. Itu membagikan Tuhan di situ. Dibagi-bagi ini mezbah, ini tidak sah. Bersumpah demi mezbah. Oh ini tidak sah. Bersumpah demi persembahan di mezbah, ini sah. Apa-apaan sih Tuhan Yesus? Celakalah kamu.
yang memusingkan kepentingan konsekuensi daripada tujuan hukum Taurat itu diberikan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu itu buta dan bodoh kepada mereka. Berdasarkan ajaran yang salah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak usah bersumpah sama sekali demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, dan demi kepalamu sendiri. Bersumpah demi langit, karena langit itu tahtanya Allah. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi itu tumpuan kakinya. Jangan bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Tuhan Yesus hendak berkata bahwa segala sesuatu, progresif ya, dari atas, dari bawah, bumi, dan segala ciptaan, dan apa yang dibuat manusia itu, bahkan untuk dirimu sendiri, yang kecil yang kita anggap sepele itu rambut, itu semua di dalam kedaulatannya Tuhan. Tidak luput, semuanya itu tidak luput di dalam campur tangannya Tuhan. Bahkan ya, ketika kita lihat debu-debu kecil, ketika ada lampu gitu ya, ada debu kecilnya yang seakan-akan itu kacau, gitu, yang nggak jelas, random, itu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Itu semua di dalam kedaulatannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin kita juga membeda-bedakan ya antara yang sepele sama yang penting gitu, dalam kehidupan kita. Ternyata di hadapan Tuhan itu semua di dalam kedaulatannya. Kita mungkin menyederhanakan hal yang sebelah urusan makan, urusan baju, urusan yang kecil lainnya itu urusanku Tuhan. Yang besar-besar itu urusannya Tuhan. Ya udah, ini urusan Tuhan, ini urusanku. Kita membedakan seperti itu. Atau perkataan yang besar-besar, janji-janji itu kan Tuhan gitu ya. Tapi kalau yang perkataan sepele kita ngomong dan lain sebagainya, yang sederhana, yaitu bagianku, Tuhan gak usah ikut campur. Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Langit, bumi, ciptaan, dan segala yang dibuat manusia, bahkan rambut pun, semuanya dalam kedaulatan. Tuhan mengajarkan untuk murid-muridnya tidak bersumpah sama sekali, karena segala sesuatunya di dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus mau mengajarkan nilai kerajaan surga bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan itu mengikat. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu mengikat di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebagai murid Kristus kita seharusnya memiliki nilai perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Perkataan yang berkualitas itu apa sih maksudnya? Perkataan sesuai dengan kebenaran dan ketulusan. Berkata dengan realita di dalam terang Alkitab, itulah kebenaran. Dan berkata dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, itu adalah ketulusan. Perkataan berkualitas itu artinya kita berkata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Realita yang ada ini disoroti dengan firman Tuhan, dan hati yang mengasihi itu perkataan yang berkualitas. Dan saja ketika perkataan berkualitas diikuti dengan namanya dilakukan, itu namanya integritas. Dan itulah yang Tuhan inginkan, perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu asalnya dari si jahat. Kalau katakan ya, jika itu sesuai dengan kebenaran. Kalau katakan tidak, kalau itu bukan dari kebenaran. Jika demikian, maka perkataan yang lain yang kita nggak ucapkan berdasarkan perkataan yang berkualitas tadi, itu perkataan dusta. Asalnya dari si jahat. Si jahat. LAI memperjemahkan si jahat, berarti tunggal. Dan tepat, memang ini adalah iblis. Jadi perkataan iblis. Berarti aku selama ini mengucapkan dusta, bohong, perkataan iblis. Bisa dibilang iya, karena Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis itu bapamu. Dan dia itu bapa dari segala dusta, karena dia itu pendusta.
Kita ketika jatuh dalam dosa, kecenderungan hati kita, kecenderungan hidup kita berdosa karena kita dalam pengaruh kuasa gelap. Si iblis itu yang pendusta itu sejak kecil aja nggak diajarin berbohong, udah kok bisa berbohong ya? Nggak ada yang ngajarin, karena natur keberdosaan manusia. Jika bukan perkataan kebenaran yang kita ucapkan, pasti itu perkataan dusta. Dan sekali-kali kita berdusta. Kita manusia sudah terbiasa dengan dusta. Karena dulunya bapak kita sang pendusta. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Jadi persoalan sumpah tidak hanya sekedar menyebutkan nama Tuhan, atau harus ditepati, nggak hanya sekedar itu ya, tetapi nggak hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, persoalan tentang sumpah ini yaitu tentang perkataan yang benar, yang tulus, yang berkualitas, yang integritas. Apa yang kita ucapkan, apakah benar sesuai dengan realita di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah yang kita ucapkan itu sesuai dengan hati mengasihi Tuhan dan sesama? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Hal ini berbicara soal perkataan berkualitas seorang murid Kristus. Tuhan Yesus menginginkan setiap murid-muridnya memiliki perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Jadi, tidak perlu sama sekali bersumpah. Karena tidak perlu bersumpah, sebenarnya setiap orang Kristen kalau sudah berani ngomong omongannya benar, tulus, dan dia lakukan, tidak perlu ada kata-kata penguatan aku bersumpah. Sudah dipercaya. Kalau kita bahas 2 minggu yang lalu ya, antara pelajaran tentang hal kemarahan, tentang pembunuhan gitu ya. Jangan membunuh, dikatakan jangan membunuh juga. Membunuh bukan soal mengambil nyawa kan, tapi kemarahan yang enggak benar. Iri hati, dengki, benci, mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, itu sudah membunuh. Persoalan berzina bukan hanya ketika seseorang melakukan hubungan intim bukan dengan pasangannya. Menginginkan dalam hati, itu pun sudah disebut berzina. Persoalan sumpah juga demikian. Bukan hanya soal aku ngomong bersumpah, tetapi perkataanmu apakah berkualitas dan berintegritas. Uniknya, Bapak Ibu, Matius mencatat Tuhan Yesus membicarakan tentang hal bersumpah ini sesudah perceraian. Setelah perceraian, Tuhan Yesus membicarakan tentang hal bersumpah palsu. Bukan suatu kebetulan, tetapi perceraian itu berarti kan dia tidak bisa menepati sumpah atau janji nikah yang dia katakan kepada pasangannya sewaktu dia memberkatan nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apakah Bapak Ibu ingat kan janji nikah? Menjaga hidup kudus, menerima saat kekurangan dan kelimpahan, merawat dengan setia saat sakit sampai maut memisahkan kita. Sanggupkah perkataan itu sudah kita lakukan setiap harinya untuk pasangan kita? Tentu saja berat, jatuh bangun di dalam hal itu. Berkaitan dengan pernikahan, saya kagum ya dengan mama. Bapak Ibu, mama saya dulunya Muslim menikah dengan papa dulu Kristen KTP. Waktu menikah mereka versi Islam. Namun dalam anugerahnya, mama memutuskan terima Yesus di tahun 87-88. Telah melahirkan anak ketiga. Faktor utama mama, katanya ketika saya tanya-tanya, dia itu mau terima Yesus dan jadi Kristen karena melihat hidup orang Kristen. Kan papa Kristen KTP jarang-jarang ke gereja. Waktu ke gereja, mama kan beberapa kali ikut, dilihat hidup. Terus sempat ngobrol dengan beberapa orang Kristen, dia akhirnya memutuskan, iya, saya terima Yesus masuk Kristen. Akhirnya dia bertumbuh, dia belajar firman. Ya, masalah keluarga ini yang paling utama waktu itu
Mengapa papa jadi masalah dengan keluarga? Karena sempat gini, ini cerita dari keluarga besar, dari kakak-kakak saya dan dari mama juga. Papa dulu itu sempat beberapa bulan itu tidak di rumah, yaitu di rumah selingkuhannya. Lebih heboh lagi, pernah selingkuhannya itu datang ke rumah, ngomong sama mama untuk meminta cerai. Dan supaya dia bisa nikah sama papa. Waktu cerita nih, responnya seperti apa mama waktu itu? Nggak terlalu tahu ya, saya nggak mengerti gitu. Intinya mama minta untuk papa kembali ke rumah. Nggak cerita, papa kembali ke rumah. Saya tanya ke mama, kok bisa sih mah terima papa yang sudah kayak gitu? Mama cuma jawab singkat. Cukup diam lama, dia jawab singkat gini. Mengasihi toh. Saya, hah? Oke. Saya diam. Ketika diam saya flashback ya masa lalu waktu kecil gitu. Oh iya. Hidupnya mama itu beda ya. Waktu saya kecil, SD gitu. Saya itu bangun paling awal. Jam 4, setengah 5 gitu dia udah bangun. Karena dulu rumah kecil jadi cukup terdengar kalau ada suara di ruangan mama. Ketika dia bangun, yang dia utamakan mesti berdoa sama baca firman. Dan terkadang saya lihat tiap hari kayak gitu. Ketika dia berdoa, terkadang dia nangis. Dan nangisnya terkadang sampai terdengar. Saya pun dengerin. Dan apa yang diucapkan ya tentang mama sama anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bertobat juga. Ya. Ketika mengingat hal itu, oh iya ya. Mama ketika ngomong mengasihi, gak omong kosong. Yang buktiin. Karena dia tahu dia terlebih dahulu dikasih sama Tuhan. Nggak dia mau mengasihi. Sebelum papa meninggal itu saya itu kehilangan sosok papa lah ya. Jadi waktu kecil papa itu jarang pulang ke rumah karena mungkin kerja atau apa nggak tahu ya. Ketika pulang ke rumah berantem sama kakak pertama dan kedua. Selalu berantem. Jadi memori saya dengan papa itu nggak ada kenangan indah lah gitu. Nggak punya sosok papa lah ya. Papa yang selalu berantem suka marah-marah. Kalau berantem sudah selalu lempar apa aja. Ketika papa sakit, mama ngajak pendeta untuk ke rumah untuk doain papa. Disitulah oleh papa bertobat. Papa terima Yesus. Itu sekian banyak percobaan mama ya untuk papa ya waktu sakit. Ketika udah mulai sembuh, papa mau untuk ke gereja, Natalan bareng keluarga. Saya dan kakak saya datang duluan ke gereja karena ada acara sendiri di situ. Nah terus papa mau datang sama mama. Nah sebelum masuk gereja, 25 Desember itu Natalan. 25 Desember 2001. Sebelum masuk pintu gereja, dia jatuh duluan karena darah tinggi. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, meninggal. Menyatakan meninggal. Di akhir ibadah Natal yang seharusnya sukacita itu diumumkan sudah meninggal. Mama dan kakak-kakak udah ke rumah. Saya nggak nangis pasti, karena saya nggak tahu bapak saya seperti apa. Ketika ya udah pulang ke rumah, biasa aja pulang ke rumah, saya lihat mama saya menangis begitu rupa. Menangis begitu rupa. Saya mikir ya, ketika mama kenapa menangisi papa yang selama ini kayaknya nggak ada yang baik gitu dalam dirinya. Ketika diingat lagi jalan kehidupannya dan perkataan dia waktu mengasihi, terbukti sampai kematian. Itu membuat saya tersadar bahwa ternyata perkataan yang berkualitas dan berintegritas itu tentang hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang jalin relasi dengan Tuhan. Itulah perkataan yang berkualitas dan berintegritas.
Kita itu memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sejak dari kejatuhan manusia, Tuhan berjanji bukan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kisah-kisah perjanjian lama dan para nabinya membicarakan tentang Yesus Kristus, janji Tuhan itu. Apakah itu cuma janji? Enggak, Tuhan Yesus genapi. Dia datang ke sendiri menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan ketika kita ingat kembali kisah tentang Yesus Kristus, Tuhan Yesus yaitu perkataan yang berkualitas dan integritas dari Yesus saja. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah itu hanya sekedar asal ngomong Tuhan Yesus? Enggak. Ketika kita lihat Yesus sebelum disalibkan, diadili begitu rupa oleh para penuduhnya, umat Israel sendiri. Dituduh, dihakimi, apa yang Yesus katakan? Yesus seharusnya bisa berkata, celakalah kamu. Atau mungkin dia meneguhkan perkataannya bahwa dia itu benaran Mesias, yang kamu tuduhkan itu enggak benar. Mungkin dia berani untuk ngomong bersumpah karena dia Tuhan sendiri. Karena apa yang dia katakan benar. Tapi Yesus tidak mengatakan apa. Banyak diamnya yang dicatat Alkitab. Bahkan dia ketika disesah, dihina, dipukul, dituduh, dikhianati, disangkal, sampai mahkota duri dan berjalan menuju Golgota itu, Yesus banyak diamnya. Sampai suatu ketika dia disalibkan, tergantung di atas kayu salib, kata kalimat yang pertama yang Yesus ucapkan konsisten dengan apa yang dia ajarkan. Kasihlah musuhmu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus konsisten. Tuhan Yesus berintegritas apa yang dia katakan. Karena apa? Ketaatannya, kasihnya kepada Tuhan. Taat akan kehendak Tuhan. Yesus hidup dalam perkataan yang berkualitas dan integritas. Kita pun sebagai pengikutnya, Tuhan rindu kita memiliki nilai kerajaan surgawi ini. Supaya kita mengikuti dia. Karena perkataan itu bukan masalah sepele ya, ini masalah serius ya. Orang lain dapat percaya kita Kristen, itu dari mana? Dari perbuatan dan kelakuan kita. Dari perkataan kita. Nah kalau orang Kristen aja perkataannya itu, mencela-mence, gak jelas, gak menepati. Gimana orang lain dapat percaya Kristus yang tepat janji itu. Yang katanya menyembuhkan, menyelamatkan. Orang Kristen aja kayak gitu. Nah terus bagaimana nih? Bagaimana kita memiliki perkataan yang berkualitas. Yang pertama, menilih hati. Lukas 6 ayat 45. Ucapan dari mulutnya meluap dari hatinya. Saya bagaikan hati itu seperti rumah yang besar, yang banyak lorong, banyak ruangnya. Kalau hati kita yang masih tertutup, yang gelap, gimana bisa mengungkapkan? Ya itu yang kita ucapkan. Misal, kita mungkin sudah hati kita yang banyak itu, kita ada hati-hati yang ruang pintu hati kita yang benci. Sehingga apa yang kita katakan itu ternyata keluar dari hati. Kalau lihat orang itu ya nyebelin sekali. Bisa ngerasani orang. Oh, orang itu kayak gini enggak banget lah. Kenapa? Dari hati yang benci. Misal ada ruang hati pengakuan. Ini aku ceritanya mesti aku, kehebatanku, usaha-usahaku. Gitu. Apa yang kita ucapkan? Yaitu pengakuan diri kita. Wah aku ini hebat. Dulu aku enggak kayak gitu. Usaha, pencapaian diri kita. Tetapi ketika kita menilik hati bersama dengan Tuhan Yesus. Karena seni untuk menjaga hati itu relasi dengan Tuhan. Ketika bersama Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dia menerangi seluruh hidup kita. Dan ayo Tuhan tolong untuk terangi hatiku. Enggak, aku masih ada kebencian. Ketika bencian itu diubah menjadi mengampuni. Apa yang kita ucapkan? Kata-kata pengampunan, kata-kata menguatkan orang lain. Aku mengasihimu. Ketika ayo Tuhan Yesus tilik hatiku. Ketika pengakuan yang harusnya
Aku jadi karena anugerahnya, karena Tuhan Yesus bisa. Itulah ketika kita menilik hati. Menilik hati itu harus berrelasi dengan Tuhan. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Bagaimana doamu? Bagaimana saat teduhmu? Bagaimana alone with God-mu, Bapak Ibu? Bukankah seharusnya itu menjadi disiplin rohani yang paling sederhana dari sekolah minggu sampai kita dewasa? Tetapi mengapa itu menjadi hal yang paling sulit kita lakukan? Karena memang iblis nyerangnya di situ. Yuk, jaga lagi relasi kita dengan Tuhan. Menilik hati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, selidiki firman. Karena firman itu adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran, otoritas yang tinggi yang seharusnya menjadi dasar hidup kita dan kacamata kita melihat segala sesuatunya itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau bukan berdasarkan firman Tuhan berarti bukan kebenaran. Karena segala sesuatunya itu kalau dasarnya firman Tuhan, kacamatanya firman, kita akan melihat kebenaran yang Tuhan Yesus, yang kendaknya ketaatan kita bisa kita kerjakan. Jadi penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kita mampu melihat segala sesuatunya berdasarkan kacamatanya firman, kacamatanya Tuhan. Di tengah dunia ini kan kita penuh informasi ya, nilai-nilai dunia ini selalu kita konsumsi tiap harinya. Kalau kita tidak memfilternya, mendasarinya dengan yang tepat, ya apa yang kita ucapkan? Kebohongan nilai-nilai dunia ini. Ketika nilai-nilai dunia ini kita ucapkan, misal uang itu segalanya, misal kita menganggap dirimu sendiri itu lebih penting dari siapapun. Orang dunia mungkin, oh benar, bagus gitu ya. Tapi apakah menurut firman Tuhan? Ternyata enggak. Langkah praktis satu aja yang kita mau belajar ketika mendengar firman Tuhan. Langkah praktis apa yang bisa kita lakukan itu gang janji-janji sederhana. Pernah enggak Bapak Ibu bertemu dengan orang yang suka berjanji tapi enggak ditepati? Nanti ya, ketemu di gereja jam 6. Jam 6 sore, datang jam 7. Nah nanti ya, ketemuan di kafe jam 9, datang jam 10. Banyak kita nanti. Yang paling sepele yang biasanya kita ucapkan di teks, yaitu OTW. Benarkah OTW? Bukankah itu masih bangun tidur? Waduh ya janjian OTW. Gitu ya. Sederhana sekali loh kita ucapkan, tetapi itu tempati janji enggak? Mungkin kepada anak kita yang mungkin masih kecil, kita ngomong, nanti ya papa beliin, nanti ya kita ke mall, nanti apakah ditepati? Mungkin bagi kita sepele, bagi anak itu yang lebih PHP ini kita itu biasanya seringnya sama siapa? Tuhan. Berapa banyak kita ngomong janji komitmen sama Tuhan, Tuhan aku janji ini, janji itu. Bahkan setiap pujian kita pujikan GPCC misal, kita pujikan lagu-lagu NDC, tak mau ku hidup bagi dunia ini. Yakin enggak kompromi dengan dunia ini? Kita sering ngomong gampang. Tapi apakah benar yang kita omongkan itu berdasarkan hati yang mengasihi Tuhan dan pikiran karena kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak usah sama sekali bersumpah. Kecuali memang sumpah-sumpah profesi yang dianjurkan pemerintah dan lain sebagainya. Demi apapun, jika kita memiliki perkataan yang benar dan tulus, berkualitas dan berintegritas, orang lain akan percaya akan perkataan kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu marilah kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga hati kita, komitmen memenuhi setiap janji-janji sederhana kita. Meskipun hal itu enggak mudah, saya percaya Roh Kudus mengingatkan kita semua, menolong untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami memiliki Tuhan yang menepati janjinya. Kami memiliki Tuhan Yesus yang memiliki perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Dia taat kepadamu, melakukan kehendak Bapa dan hatinya mengasihi. Bila kami juga mengatakan perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Tolong, biarlah setiap hari kami berrelasi dengan Tuhan. Menilik setiap hati kami, ruang-ruang kegelapan kami.
Sehingga hati kami boleh diperbarui setiap harinya. Dan perkataan kami keluar dari hati yang mengasihi. Tolong juga kami untuk memegang setiap perkataan kami yang sederhana itu Tuhan. Yang kami katakan, itulah yang kami kerjakan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Menolong kami semua untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.